Mulai dari video ini kita akan membahas mengenai pengendalian getaran atau vibration control. Secara prinsip ada 3 cara atau 3 pendekatan kita bisa melakukan pengendalian getaran atau controlling of the vibration. Nah, yang pertama adalah controlling the natural frequencies. Jadi suatu sistem memiliki natural frequency dan kita ingin menghindari resonansi. Nah, oleh karena itu tentu ya, ini kalau seandainya kita coba pertimbangkan suatu base excitation seperti ini, nah dari base ada eksitasi eksternal yaitu omega, frekuensinya adalah omega. Nah, sedangkan kita punya omega n dari sistem sama dengan akar K dibagi M. Nah, ingat ada R sama dengan omega dibagi omega n, dan kita ingin menghindari R mendekati 1. Atau kita ingin agar omega, yaitu frekuensi eksitasi, menjauhi dari omega n. Nah, oleh karena itu kita ingin bermain dengan nilai omega n-nya, agar tidak mendekati omega, atau sebaliknya. Nah, tetapi yang bisa kita mainkan di sini tentu adalah nilai K, atau M-nya, jadi stiffness atau massa dari objeknya. Nah, ini adalah pendekatan yang pertama. Nah, tetapi tidak selalu ya, dalam setiap sistem kita bisa menambah massa, mengurangi massa, atau merubah stiffness-nya. Nah, oleh karena itu ada pendekatan reducing the transmission. Nah, contohnya kalau lagi-lagi dalam konteks base excitation seperti ini, kita mengurangi transmisinya. Jadi dari displacement dari base itu kita ingin mengurangi transmisi ke massanya. Sebisa mungkin besaran xt itu diperkecil. Nah, bagaimana caranya di sini? Pendekatannya adalah dengan vibration isolators atau maksudnya vibration isolation, isolasi. Nah, maknanya adalah di antaranya ini kita buat suatu sistem isolasi agar besaran displacement yang tertransmisi tidak besar. Nah, lalu pendekatan yang ketiga adalah reducing the response. Responnya itu sendiri di massa kita coba kurangi. Nah, ini adalah konsep vibration absorber atau vibration absorption. Jadi penyerapan vibrasi. Oke, sebelum kita membahas mengenai pengendalian getaran, tentu perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai tingkat getaran. Jadi seberapa besar suatu getaran. Nah, lalu kita coba pelajari mengenai standarnya. Jadi besar atau tingkat getaran yang seberapa sih yang dibilang berlebihan, yang harus dikurangi, dan sebagainya. Nah, sebelumnya mengenai tingkat getaran, jadi ada 3 cara ya, 3 metode bagaimana kita mengungkapkan, mengukur dan juga mendeskripsikan level atau tingkat getaran. Yaitu dengan displacement, dengan velocity, dan juga dengan acceleration. Nah, tadi yang kita bahas mengenai base excitation, nah ada beberapa ungkapan, contohnya adalah displacement transmissibility, itu adalah displacement. Jadi kita mengungkapkan, mendeskripsikan tingkat getaran dengan displacement-nya. Nah, tetapi tentu ya, ini adalah rumus untuk displacement. Nah, tentu kita juga punya rumus untuk velocity. Velocity yaitu turunan pertama dari displacement. Kita juga bisa melakukan turunan sekali lagi terhadap waktu, sehingga kita dapatkan acceleration, percepatan. Oleh karena itu kita punya 3 opsi mendeskripsikan tingkat getaran, yaitu displacement, dengan velocity, dan juga dengan acceleration. Nah, ini bisa 3-tiganya kita pakai, tetapi rule of thumb-nya, aturan umumnya adalah kalau itu terkait dengan structural damage, ya bisa gedung, bisa mesin dan sebagainya, biasanya yang kita pakai adalah velocity. Nah, sedangkan kalau terkait dengan human, dengan manusia, jadi getaran yang dirasakan oleh manusia, maka kita pakai acceleration. Nah, aturan-aturan mengenai batas tingkat getaran itu diatur dalam dokumen-dokumen standar. Contohnya adalah ISO. Nah, ini di sini misalnya ISO 10816, bahwa di sini ini bicara mengenai vibration severity of machines, tingkat keparahan vibrasi di mesin.
Jadi mesin itu dibagi berdasarkan ISO, dokumen ISO ini ada kelas 1, kelas 2, hingga kelas 4. Dan ini misalnya untuk kelas 1 ya. Untuk kelas 1 dilihat, oh ya perlu diperhatikan di sini bahwa yang dijadikan indikator untuk mengungkapkan, mendeskripsikan tingkat getaran untuk mesin adalah velocity. Nah jadi sebagai contoh misalnya kalau seandainya velocity-nya adalah berapa ini 0,71, maka masih dalam kategori good untuk mesin kelas 1. Tetapi kalau seandainya misalnya sudah masuk ke 1,80 mm per second, maka sudah mulai diambang masuk ke wilayah kuning, unsatisfactory alert. Dan kalau seandainya sudah masuk ke 11,20 maka sudah bahaya. Nah ini contoh dari dokumen ISO. Nah, begitu juga untuk konsep vibration to human. Nah, ini kita bisa temui di dokumen ISO yang berbeda, yaitu ISO 2681. Nah, beberapa konsep yang dijelaskan di sini contohnya whole body vibration. Jadi, vibrasi yang dirasakan oleh whole body, seluruh tubuh. Nah, ini ada grafik yang bisa kita coba maknai ya, tentang batasan tingkat vibrasi yang dapat diberikan atau dirasakan oleh manusia. Nah, yang perlu kita perhatikan barangkali di sini yang dipakai indikatornya adalah acceleration untuk vibrasi kepada manusia. Ini saya coba tampilkan di sini contoh aplikasinya ya, vibrasi kepada manusia. Ya ini contohnya kita bisa melakukan analisis tentang whole body vibration di kendaraan, motor, mobil, atau mungkin alat berat gitu ya, agar kita bisa mengurangi dampak ergonominya. Jangan sampai si orang pengendara dia mengalami sakit akibat terpapar vibrasi dalam waktu yang cukup lama. Baik, saya coba tampilkan juga karena dokumen ISO terkait dengan vibrasi kepada vibrasi mesin dan juga manusia ini sudah ada padanannya dalam SNI. Nah, ini saya tampilkan di sini website PESTA dari BSN, Badan Standarisasi Nasional. Ini kalau kita ke websitenya, lalu kemudian kita masukkan kata kunci getaran, maka kita akan jumpai banyak sekali produk SNI ya terkait dengan getaran. Ya, ini sebagai contoh misalnya getaran mekanis, nah ini SNI 05-1629. Getaran mekanis dari mesin-mesin tertentu dengan ketinggian poros 56 mm. Jadi penilaian dan juga batas kekuatan getarannya. Ini bisa dilihat di dokumen SNI ini. Ini ada harganya 15.000. Kalau seandainya Anda tertarik, bisa dicoba didapatkan dokumen ini. Dan juga whole body vibration ya. Ini bisa kita dapatkan juga, ada dokumennya. Nah ini contohnya ini SNI 7186, metode pengukuran percepatan getaran seluruh tubuh, whole body vibration pada sikap kerja duduk. Oke, kita kembali ke coret-coretan tadi. Selanjutnya, konsep yang perlu kita pelajari adalah terkait dengan nomograf atau sering juga disebut sebagai nomogram. Nah, ini yang kita sebut sebagai nomograf ya. Ini ada di sebelah sini. Yang perlu kita ketahui adalah ada 4 variabel yang ditunjukkan dari nomograf ini. Jadi nomograf ini dia suatu grafik yang menunjukkan keterkaitan antara 4 variabel. Apa saja? Yaitu velocity, lalu kemudian frekuensi, lalu kemudian displacement, dan juga acceleration. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan sense terkait desain untuk mengurangi getaran. Setelah ini kita akan langsung ke sampel problem nomor 1 ya, agar lebih tergambar bagaimana kita menggunakan nomograf ini untuk melakukan desain pengendalian getaran. Nah, tapi sedikit mungkin ya, ini ada 4 variabel. 4 variabel ini menggunakan 4 sumbu yang berbeda. Untuk velocity, dia menggunakan sumbu vertikal, jadi kita patokannya adalah sumbu yang ini. Lalu frekuensi ini adalah sumbu horizontal. Nah, kemudian ada displacement ini dia sumbu yang miring seperti ini, diagonal tetapi dari kanan atas ke kiri bawah. Sedangkan acceleration dia sumbu diagonal juga yang seperti ini.